Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan perlindungannya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Ya, yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mempunyai masalah segera diberikan solusinya, dan yang menunggu jodoh segera diberikan atau dipertemukan jodohnya ya. Kembali di general reading, di sini Kondes mengambil sebuah judul sebesar apa cintanya doi padamu ya. Banyak pertanyaan ya di sini tentang Des, coba deh sebesarnya cintanya dia itu padaku seberapa. Oke. Kita ambil sebagai sebuah judul ya. Di sini Kondes sudah siapkan 4 file. Masing-masing ada bunga warna pink, kuning, ungu dan putih ya. Ini mawar kuning dan ini adalah bunga apa namanya, corong aja ya. Oke. Silakan dipilih ya. Di sini ada 4 file. Ingat ini adalah general reading, jadi kalian harus bijaksana dalam menyikapi readingan ini. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Di sini ada bunga warna pink ya. Ini hanya pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunan nanti. Oke. Karena saya akan taruh sini. Sebesar apa cintanya doi padamu? General reading. Masih bersama Gondes. Labil. Ya, ada The Hierophant. Tapi memiliki juga sebuah kesetiaan ya, bukan sebuah, banyak kesetiaan. Dimana dia mencari cinta yang lain karena putus asa aja. Betulnya dia punya setia, cuman dia punya rasa labil ya, bimbang. Mungkin kamu gak bisa memberi kepastian, atau dia yang tidak bisa memberikan kepastian. Ini bisa vice versa. Klarifikasinya adalah The Emperor ya. Tidak ada perjuangan sama sekali dalam urusan cinta ini, tapi dia mempunyai rencana, sebuah keputusasaan kembali, dan relaxation. Hanya bisa menerima kalau jodoh tidak kemana gitu. Sebesar apa cintanya doi padamu? Dia dalam posisi labil, hanya untuk kesenangan dunia aja. Tapi ingat, di sini dia mempunyai kesetiaan loh. Sebenarnya dia tipe yang setia. Dan kalian berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga. File 1, ingat ya. Dia akan selalu menghindar setiap kamu pertanyakan tentang sebuah hubungan ini mau bagaimana, mau dibawa kemana. Dia akan selalu menghindar. Gondes pikir atau Gondes sarankan untuk hati-hati ya, karena dia putus asa juga di sini. Kenapa? The Emperor ini tidak punya perjuangan untuk hubungan ini, tetapi dia mempunyai rencana. Kemudian kembali putus asa. Akhirnya dia hanya bisa menerima atau pasrah kalau jodoh tidak kemana. Ada sebagian yang sudah mempunyai rumah tangga ya di situ. Tapi ada yang single parent ketemu single parent, atau single parent ketemu lajang, atau lajang ketemu lajang, atau rumah tangga ketemu single parent, atau rumah tangga ketemu rumah tangga. Ini untuk semua hubungan. File 1. Kalau dipertanyakan bagaimana sebesar apa cintanya doi padamu, Gondes lihat nggak ada sebesar apapun. Dia sudah berumah tangga, dia lebih setia pada rumah tangganya. Dan hubungan ini hanya sebatas kesenangan dunia saja ya. Dan di sini juga labil dia. Dia akan selalu meninggalkan kamu di saat kamu mempertanyakan tentang tujuan hubungan ini, karena dia putus asa. Dia seorang pemimpin di sini,
pemimpin rumah tangga. Dan dia mempunyai kesetiaan atau komitmen di dalam rumah tangga itu, sehingga dia harus menjaganya. Tidak ada perjuangan, rencana pun dia putus asa, ya. Akhirnya dia cuma mengambil sebuah kesimpulan, lebih tenang, lebih rileks, tetapi memasrahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta. Kalau jodoh ndak kemana, gitu. Oh ya, gue suka memberi saran ya, insya Allah. Mudah-mudahan kamu atau sahabat semua mengerti. Seseorang kalau diajak dalam hal diajak bicara tentang sebuah hubungan, jawabnya ikuti aja seperti air mengalir dan nikmati aja prosesnya. Atau kalau jodoh ndak kemana, disarankan jangan terlalu berharap atau menaruh harapan pada seseorang itu, karena itu hanya yang nggak memberikan kepastian. Berarti kamu boleh mencari yang lain, gitu loh. Kalau jodoh ndak kemana, ya kan? Itu artinya kamu diizinkan tidak harus fokus pada dia saja, tetapi kamu bisa mencari yang lain, karena dia udah pasrah. Kalau jodoh ndak kemana, berarti kalau kamu bersama yang lain dan kamu menikah sama yang lain, itu artinya bukan jodoh menurut dia, ya. Seperti itu. Sebesar apa cinta doi padamu? Yang pasti nggak besar, karena dia labil dan dia tidak pernah ada perjuangan dalam hubungan ini. Lebih baik kamu jangan terlalu berharap seperti itu, ya. Boleh berdoa kalau jodoh ndak kemana, tapi kamu jangan menutup hati untuk yang lain, ya. File 1, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. God bless you. Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Goddess Mendes, Tarot Tentang Hati dan Jiwa di General Reading. Sebesar apa cintanya doi padamu? Ingat, ini general reading, ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya. Karena energi ditarik secara acak. Oke. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Di file kedua ada bunga mawar kuning, ya. Saya akan taruh sini. Bunga ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, karena ini hanya membedakan agar mempermudah sahabat semua memilih file, ya. Jangan di skip kalau bisa, ya. Sebesar apa cintanya doi padamu? Kita akan lihat. Ada kebijaksanaan, tapi bisa dimana juga sebuah pertemuan. Ada kebahagiaan dalam cinta. Tapi di sini ada keputusan. Ada keputusan untuk fase baru. Dan dia galau, ya, di sini, ya. Klarifikasinya, ada pertengkaran, ada magician, ada Ace of Swords, kebalik begini, ya, Ace of Swords. Berbagi kasih, dan The Star. Oke. Dia menginginkan sebuah pertemuan. Dia memiliki cinta yang besar sama kamu. Ada sebuah keputusan di mana dia ingin kembali lagi. File 2 kalian sudah putus, ya, atau sudah jeda, atau kalian sudah tidak terhubung lagi komunikasinya. Tapi sebenarnya dia di sana itu memiliki sebuah cinta, banyak kebahagiaan cinta terhadap kamu. Tapi keputusan untuk menyudahi hubungan ini adalah sebuah keputusan yang sebetulnya untuk fase baru, gitu loh. Karena kemarin itu kalian banyak bertengkar, banyak berdebat, banyak beda prinsip, banyak kesalahpahaman, ya. Tapi seiring waktu didukung oleh kekuatan alam, dia kemudian tidak memikirkan, ya, dia tidak memikirkan untuk mencari yang lain, itu bukan. Cuma dia introspeksi diri, di mana menyadari bahwa kamu adalah motivasinya, kamu adalah semangatnya. Saat tidak bersama kamu dia galau. Dan ingat, kalian ada di singgasana hatinya di sini. Dia ingin kembali sama kamu,
menyambung kembali hubungan yang sudah putus. Sebesar apa cintanya? Pasti cinta banget dong. Kalau nggak bakalan dia berpikir ulang, atau setelah bertengkar hebat pun dia masih memikirkan kamu untuk bisa kembali lagi. Seperti itu ya. Dia menginginkan sebuah pertemuan, di mana nanti di pertemuan itu dia ingin menyampaikan apa secara terbuka, empat mata tentunya. Dia ingin bicara banyak. Ini bisa diartikan komunikasi kembali ya. Kalau kalian yang di blog pasti udah dibuka ya. Ini diartikan atau dimaknakan bukan cuma sekedar ketemu langsung ketemu fisik, bukan, tapi bisa dengan lewat VC, membuka blokiran, atau WA atau teleponin kamu. Ini dia ingin bicara terbuka tentang apa yang dia rasakan setelah perpisahan ya, telah memutuskan untuk kalian jeda atau memutuskan untuk kalian terpisah gitu. Dan di sini dia bisa mendapatkan dirinya sendiri bahwa dia itu sebenarnya sayang sama kamu, cinta sama kamu, dan tidak bisa tanpa kamu, karena kamu adalah motivasinya. Dia mengajak putus itu bukan karena ingin mencari yang lain, tetapi karena pertengkaran ini membuat dia itu betul berpikir ulang menjalin hubungan dengan kamu ya, karena pertengkaran ini selalu menimbulkan emosional dan kayak perbedaan prinsip, perbedaan seperti itu, terjadi pertengkaran, tapi tidak bisa dia, karena setelah terpisah dengan kalian ya, keputusan itu dia mengambil keputusan untuk kembali itu karena dia sudah benar-benar menyadari bahwa kamu adalah pilihan di dia, kamu adalah motivasinya, dan kamu selalu ada di hatinya, di mana dia memiliki cinta yang besar terhadap kamu. Dia ingin balikan sama kamu. Sebesar apakah cinta dia sama kamu? Atau ini bisa vice versa ya. 9 of Pentacle. Ada diartikan kita bicara tentang cinta. 9, kelimpahan, kebahagiaan cinta. Bersama kamu dia sangat bahagia. Ya, dia ingin menghubungi kamu. Dimulai dari readingan ini ya, dia akan menghubungi kamu. Oke. Dia tidak selingkuh, tidak apa, tapi dia memang menyadari ternyata kamulah pilihan dia itu. Seperti itu. Ya, dia ingin kembali sama kamu. Setelah jeda, setelah putus, apapun itu keputusan yang sedang membuat kalian untuk terpisah ya, akan ada fase baru di mana hubungan ini akan terjalin kembali gitu ya. Besar, ya besar. Pertengkaran, ya banyak pertengkaran. Seperti itu. Yang membuat kalian harus saling introspeksi diri, alih-alih putus tapi akan nyambung kembali. Oke. File 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau ingin personal reading silakan. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Halo, masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Sebesar apa cintanya doi padamu? Di file yang ketiga ada bunga tapak darah warna ungu ya. Oke. Oh ya, sekedar pemberitahuan, bunga tapak darah itu bermanfaat untuk bukan mengobati tapi mencegah ya leukemia, atau mengurangi rasa nyeri kalau menderita leukemia itu ya. Manfaatnya seperti itu. Caranya bagaimana, Des? Kita ambil bunga tapak darah 5 biji ya, 5 ini ya. Kemudian kita rebus ya, kita ambil setengah gelas atau seperempat gelas boleh ya, gelas kecil ya, jangan gelas belimbing, gelas yang kecil aja ya, sedikit, sekitar berapa, seperempat gelas kecil ya, kita minum ya. Kalau lagi dalam pengobatan boleh minum setiap hari, tapi kalau untuk pencegahan boleh minum 3 hari sampai seminggu sekali ya, seperti itu. Insya Allah ya bisa mengurangi bunga tapak darah, banyak manfaat ya. Kadang-kadang kita tidak menyangka kalau bunga tapak darah yang cuma bunga kecil-kecil itu ada manfaat ya. Oke. Sekarang saya akan tebar kartunya. Sebesar apakah cintanya doi padamu? Ada Wheel of Fortune, pergerakan cepat menuju ke arah
perubahan ya, mengisolasi diri, the hermits ya, nine of cup, dan ada five of cup, juga ada Ace of Wands. Kemudian klarifikasinya ada the lover, ada the wheel of fortune kembali, ada five of swords, dan ada nine of cup, kemudian ada seven of swords. Perasaan dia ada pergerakan atau perubahan ke depan cepat ya. Dia itu sekarang saat ini dia ingin menenangkan diri ya, menenangkan diri. Ada cinta, ada sayang, nine of cup, cinta yang banyak. Tetapi di sini dia merasa ada satu kekecewaan. Mungkin kamu ingat, coba kamu memperlakukan apa atau berlaku apa atau menindak apa atau beraksi apa sehingga membuat dia itu kecewa, dan akhirnya dia ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Semacam apa ya, bukan jeda ya, tapi dia lebih tidak seperti kemarin yang intens gitu ya. Kalau kamu chat ya dia lebih banyak tidak langsung menjawab gitu, butuh waktu 10 menit kayak macam ogah-ogahan gitu ya. Tetapi dia tetap cinta sama kamu, tetap sayang sama kamu. Ini tindakan yang dia lakukan. Ada sesuatu yang membuat dia kecewa, coba kamu koreksi diri ya, apa sih yang membuat dia kecewa itu, dan coba kamu lebih tenang juga. Dia ingin tenang di sini, ingin mengisolasi. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia kecewa, yang pasti itu ya. Kalau untuk hubungan kalian tetap sepasang kekasih, saling memotivasi, saling memberikan semangat, saling melengkapi ya, tetapi tidak intens seperti kemarin. Agak sedikit terjadi perubahan dan kamu merasakannya itu begitu cepat berubah gitu loh, ngerasa banget gitu ya. Tetapi dia tetap sayang sama kamu, tetap cinta sama kamu ya. Di sini sepertinya kalian berdealing dengan seseorang yang sudah berpasangan atau memiliki pasangan. Ini bisa vice versa ya, dimana dia lagi lagi bersama rumah tangganya, lagi bersama pasangannya, orang masa lalu, jadi orang sebelum kamu ya. Dia itu kayak kecewa gitu, ada sesuatu yang terjadi yang membuat dia kecewa itu, tapi lingkungannya bukan karena kamu, tetapi karena rumah tangganya. Rumah tangga ini sepertinya sudah masa lalu ya, jadi kayak apa ya, belum selesai tapi sudah tidak ada hubungan secara khusus gitu. Gimana, cerai belum ya, kayak model sudah hubungan itu belum selesai karena belum ada penyelesaian dari hukum, tetapi dia sudah tidak ada hubungan tetapi masih bertanggung jawab sih terhadap rumah tangganya itu gitu ya. Dan dia di sini merasa dimanipulasi oleh rumah tangga ini, oleh orang masa lalu ini. Ini istrinya, belum mantan ya, tapi istrinya, tapi sudah tidak satu jalan, tidak ada hubungan apa-apa, tapi masih statusnya berumah tangga. Kalau kalian yang menonton adalah feminim ya, ini adalah istri dari pasangan doi kamu itu ya. Tapi kalau yang menonton maskulin, ini adalah istri dari pasangan kamu itu, orang masa lalu, tapi masih ada hubungan, bukan digantung, tapi dia belum ada penyelesaian akhir di ranah hukum atau di hukum, belum cerai secara resmi gitu, masih bisa ranjang atau udah pisah-pisahan tapi masih statusnya secara hukum masih suami istri gitu. Nah dia tuh lagi merasa dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh pasangan terdahulu itu, yang membuat kecewa sehingga dia butuh ketenangan hati untuk memikirkan. Untuk kamu iya, masih sayang, masih cinta, seperti itu. Cintanya besar, ada nine of cup, tapi dia berubah Des. Dia tuh terlihat sekali, mencolok sekali perubahannya. Kalau kamu sayang dia, pahami dia. Dia belum punya status single parent, baru pisah rumah atau pisah ranjang, atau secara agama, secara hukum masih ya. Jadi kamu
jangan negatif thinking sama dia ya. Kalau kamu bertanyakan sebesar apa cintanya doi padamu, besar. Di sini kamu sepasang kekasih ya. Oke, file 3. Paham kan? Ya, oke, paham dong. Ya, seperti itu. Dia lagi merasakan sebuah kekecewaan tentang tindakan yang dia lakukan selama ini karena apa? Ada orang terdahulu yang masih ada ikatan sama dia. Ya, jadi dia itu kayak ngerasa masih dimanipulasi, masih dibutuhkan gitu loh. Padahal sudah tidak terhubung orang masa lalu gitu ya. Ya, kamu adalah kekasihnya, kamu adalah orang yang dicinta, tetapi saat ini enggak intens, terjadi perubahan. Dia ingin sendiri ingin memikirkan tentang orang masa lalu ini untuk lebih mengerti bagaimana sih hubungan ini sebetulnya gitu ya. Tidak meninggalkan kamu, tidak, cuman dia lagi lebih fokus untuk urusan dia bersama hubungan orang masa lalu. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya, seperti itu. Kalau kamu dia ada di ranah ini sahabat aku, silakan personal reading. Kalau pengen detail pure energi kalian, karena ini adalah energi ditarik secara acak ya, jadi bisa resonan bisa tidak. Ini adalah general reading, jadi mohon bijak dalam menyikapinya. File 3 ya. Allah memberkatimu. God bless you. Amin. Halo, masih di edisi general reading ya. Sebesar apa cintanya doi padamu ya. General reading. Kepo. Ya, di file yang keempat di sini ada bunga alamanda ya. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Bunga alamanda sendiri juga banyak manfaatnya. Di antaranya untuk kapandes. Mungkin ada saudara, sahabat, atau siapapun ya, ini sebagai pemberitahuan aja ya, berbagi atau share ya tentang pengalaman. Ini adalah bunga alamanda ya, warna kuning. Berguna untuk pengobatan ya, mengurangi, tapi bisa juga untuk obat ya, bukan mengurangi. Kalau kalian sudah menderita yang namanya 100 hari batuk 100 hari, atau kalau orang bilang ya batuk 100 hari gitu ya, 3 bulan maksimal, kok belum sembuh-sembuh batuk, tapi yang batuk itu bisa menguruskan badan. TBC ya Des, hampir mirip ya. Kalau kalian nggak bisa membedakan batuk 100 hari itu seperti mirip seperti TBC ya, sakit tuberkulosis ya, bisa sakit dadanya sampai ke perutnya, tetapi itu bisa sembuh di kurun waktu 3 bulan 100 hari, dinamakan batuk 100 hari. Itu minum ini direbus ya, 5 bunga ya, 5 lembar bunga ya, bukan 5 lembar ya, 5 biji bunga direbus, ambil airnya, diminum. Kalau rasanya nggak enak ya, pasti pahit ya, tapi jangan pakai gula, karena kalau pakai gula sama aja kamu mengundang batuknya untuk lebih parah. Jadi diminum sedikit aja, jangan banyak ya, seperempat aja, seperempat gelas kecil ya gitu. Kamu rebus, udah disaring, jangan lupa menyaringnya, diminum rutin ya. Selain melonggarkan rasa rongga dada, rongga tenggorokan, ini bisa mengurangi kalau yang sudah menderita ya, bukan mengurangi sih, yang aku rasakan tuh ya menyembuhkan gitu, tidak mempercepat tapi mengurangi rasa sakit ya, karena tahu sendiri kalau batuk terus menerus dan tidak ada henti, nggak bisa tidur ya kan, itu sangat mengganggu sekali. Bunga alamanda, ingat ya, bunga alamanda. Kalau tapak darah itu buat leukemia, kalau bunga tapak darah itu buat TBC, bukan TBC ya, itu TBC bukan yang akut. Bisa dibilang kalau orang Jawa bilang tuh watuk 100 dino atau batuk 100 hari.
3 bulan maksimal, nggak akan lebih, itu nanti hilang dengan sendirinya. Tetapi akan bisa mengurangin selama menderita batuk 100 hari itu minum rebusan bunga alamanda, air rebusan bunga alamanda ya, seperti itu ya. Oke. Cuma sekedar pemberitahuan aja, atau kita share ya yang kita tahu, semoga bermanfaat. Sebesar apa cintanya doi padamu, bersama Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Mempertimbangkan, ada kesedihan, ada patah hati, terburu-buru, ada harapan, dan ada kehancuran. Awal dari kehancuran, hubungan ini udah diambang kehancuran. Si dia patah hati mempertimbangkan kembali hubungan ini dia, karena dia masih punya harapan, nggak mau hubungan ini hancur atau selesai. Mungkin ada sebuah keputusan yang terburu-buru di sini. Kenapa coba? Labil. Saat itu dia labil ya, ada patah hati, sedih, padahal cintanya banyak. Karena dia mempunyai rumah tangga, ada sebagian sudah mempunyai rumah tangga. Kamu adalah sosok yang dia inginkan, tapi di sini ada pengkhianatan. Pengkhianatan ini terjadi bukan karena apa? Bukan karena kamu berbagi kasih atau dia yang berbagi kasih, tapi memang entah kamu entah dia sudah mempunyai rumah tangga. Ini kalian banyakkan berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga, tetapi ada juga yang lajang ketemu berumah tangga, gitu ya. Berumah tangga ketemu berumah tangga. Ya, tidak ada yang lajang ketemu lajang ya. Banyak kan di sini. Cintanya banyak sama kamu, tetapi dia masih punya pasangan hidup resmi. Dia mempertimbangkan kembali. Mungkin kamu meminta sebuah kepastian ya. Dia sedih, dia patah hati, memutuskan atau mempertimbangkan hubungan ini ya. Karena dia sebetulnya punya harapan. Tapi hubungan ini sudah diambang kehancuran. Dan dia memilih dengan rumah tangganya, karena dia memang sayang sama rumah tangganya gitu. Tetapi kamu juga sosok yang disayang, tapi udah diambang kehancuran hubungan ini. Dan dia labil, hari yang memiliki yang mana, milih kamu atau memilih pasangan hidupnya ya, atau istrinya atau suaminya ya di sini, atau pasangannya. Karena dia juga merasa berkhianat terhadap pasangannya. Artinya dia lebih baik melepaskan kamu, karena dia akan putus asa kalau terpisah dengan pasangan masa lalunya, dengan rumah tangganya. Dia gak bisa, walaupun kamu adalah seseorang yang dia harapkan. Dia sadar, dia ngerasa selingkuh, dia ngerasa berkhianat terhadap rumah tangganya. Nah, di sini harapan kecil ya, karena di samping ada harapan, tapi di sini ada kehancuran. Ya, patah hati juga ada di sini. Dan dia masih mempertimbangkan sebesar apa cintanya. Ada cinta, tapi dia tidak memilih kamu, karena dia masih punya ikatan dengan pasangan masa lalu, ikatan pernikahan ya. Dan dia ngerasa salah gitu loh, ngerasa berkhianat gitu ya. Dia nggak mau hubungan dia terhadap pasangannya hancur. Jadi Kondes sarankan mundur saja. Kalau Kondes ini lebih bilang mundur. Tetapi kalau sahabat yang ada di ranah 4 ini ya, file 4 mau bertahan, ya silakan ya. Ya sih silakan, karena yang menjalani kan kalian, yang punya perasaan kalian. Tapi kalau menurut Kondes mundur saja. Ya. Karena apa? Di sini sekarang kalau sahabat ada di posisi orang pasangannya, bagaimana gitu. Si doi itu juga merasa ini udah berkhianat, dan dia memilih hubungan ini untuk hancur, dah selesai. Bertahan untuk apa? Aku cinta banget, Des. Sama dia juga cinta, karena di sini ada kesedihan dan ada patah hati. Ini bisa vice versa ya, ini bisa energi kamu ya, karena ini ada generality. Gue sarankan untuk menyudahi aja hubungan ini. Belajarlah untuk move on. Bagaimana caranya? Cari kegiatan yang bisa membuat kamu itu tidak sempat memikirkan dia, dari pagi hingga malam, jatuh pulang, jatuh tidur plus.
Kamu tidak memikirkan. Dan jangan pernah membuka komunikasi atau membuka WA dia, kalau perlu dihapus. Karena itu sama aja, kalau kamu mau move on tetapi masih buka nggak bisa move on. Yang ada kamu malah teringat keindahannya, kenangan-kenangan terindah. Ya. Kalau jodoh nggak kemana, kita aja udah sampaikan di sini. Tetapi artinya kalian nggak boleh berharap di file keempat ini ya, yang gue disarankan. Tidak boleh menyandarkan harapan kamu kepada seseorang ini karena dia mempunyai rumah tangga seperti itu ya. Tetap berdoa, tetap bermohon, tetap menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tapi kamu harus membuka hati buat yang lain. Karena apa? Menunggu tanpa batas waktu itu melelahkan, ya enggak? Udah capek-capek nggak taunya kamu zong, sama aja kan. Lebih baik membuka hati buat yang lain. Kalaupun seperti itu, tapi kamu tidak harus menutup hati untuk dia, tapi kamu boleh membuka hati untuk yang lain. Ya. Untuk hal-hal yang kamu tunggu tetapi tidak memberikan kepastian apa-apa, buat apa? Capek yang ada. Tersiksa. Ini hubungan toksik loh, racun ini. Ada air mata, ada ketidaknyamanan, ada banyak macam tanda tanya membuat kamu kadang-kadang putus asa, putus semangat, tidak bergairah. Kamu harus maju ke depan. Kamu masih banyak peluang untuk mengisi hidup kamu, tidak sekedar memikirkan orang ini. Maaf, file 4 banyak bicara Gondes ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, gunakan waktumu sebaik-baiknya, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting dan percuma. Kalau ada kepastian, yes, oke, ayo kita gitu. Ini tidak ada ya di file 4. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin personal reading, silakan ya. Hubungin Gondes. Ya. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.